Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dalam video kali ini, perkenalkan, nama saya Lina Budiarti, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan nomor NIM 2502040. Mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh Bapak Ahmad Zamroni. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dengan tema belajar dan memori. Belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Ini berarti bahwa sebagai akibat dari belajar adanya sifat progresifikasi, adanya tendensi ke arah yang lebih baik dari keadaan. Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Hasil belajar berupa perubahan perilaku. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dengan lingkungannya, bersifat kontinu, aktif dan terarah dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Belajar itu akibat adanya unsur kesengajaan, hasilnya berupa pengalaman. Teori belajar. Di sini teori belajar ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah teori belajar Pavlov, yang kedua adalah teori belajar Skinner, yang ketiga adalah teori belajar Bandura. Yang pertama adalah teori Pavlov, yaitu pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Konsep utama teori Pavlov yang pertama adalah stimulus tak terkondisi, yaitu rangsangan yang secara alami memicu respon tanpa pembelajaran. Kedua, respon tak terkondisi, respon alami dan otomatis terhadap stimulus tak terkondisi. Yang ketiga, stimulus netral, yaitu rangsangan yang awalnya tidak menimbulkan respon tertentu. Yang keempat adalah stimulus terkondisi. Setelah dipasangkan berulang, stimulus netral kali ini dengan stimulus tak terkondisi dan memicu respon. Yang kelima adalah respon terkondisi, di mana respon yang ditimbulkan oleh stimulus terkondisi. Yang kedua adalah teori Skinner, yaitu teori pengkondisian operan yang menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui konsekuensi yang diberikan lingkungan, di mana perilaku yang diikuti dengan penguatan hadiah cenderung diulang, sedangkan yang diikuti hukuman cenderung dihindari. Inti teori Skinner yaitu 1. Perilaku dan konsekuensinya, yaitu Skinner berpendapat bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh konsekuensinya. Yang kedua adalah penguatan, yaitu stimulus yang meningkatkan kemungkinan perilaku di masa depan akan diulang. Yang ketiga adalah hukuman, yaitu kebalikan dari penguatan, di mana suatu perilaku yang diikuti konsekuensi tidak menyenangkan akan cenderung dihindari. Dan yang keempat adalah pembentukan, yaitu di mana proses memecah perilaku kompleks menjadi langkah-langkah kecil, kemudian memberikan penguatan bertahap pada setiap langkah hingga perilaku target tercapai. Yang ketiga adalah teori Bandura, yaitu menjelaskan bahwa individu belajar melalui pengamatan, imitasi, dan pemodelan perilaku orang lain, yang prosesnya dikenal sebagai pembelajaran observasional atau tidak langsung. Konsep utama teori Bandura yang pertama adalah pembelajaran observasional, yaitu individu belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain yang dianggap sebagai model, seperti orang tua,
guru, teman, dan tokoh masyarakat. Yang kedua adalah pembelajaran vikarius, yaitu individu dapat belajar dari pengamatan konsekuensi yang diterima orang lain atas perilakunya. Yang ketiga adalah faktor kognitif dan mental, yaitu proses belajar tidak hanya bergantung pada penguatan eksternal, tetapi juga melibatkan kemampuan internal individu. Yang keempat adalah determinisme timbal balik, yaitu perilaku manusia merupakan hasil interaksi dinamis dari 3 faktor yang saling mempengaruhi individu atau kognisi, lingkungan sosial, dan perilaku itu sendiri. Dan yang kelima adalah efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri untuk berhasil melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan pembelajaran Bandura ada 4. Yang pertama adalah perhatian, yaitu individu perlu memperhatikan model secara cermat agar dapat mempelajari perilakunya. Yang kedua adalah retensi, yaitu individu perlu menyimpan informasi atau gambaran mental dari perilaku model dalam ingatannya untuk dapat menirunya di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah reproduksi, yaitu individu harus mampu menerjemahkan representasi mental tersebut menjadi tindakan fisik yang sebenarnya. Dan yang keempat adalah motivasi, yaitu individu harus memiliki motivasi yang cukup untuk meniru perilaku tersebut yang seringkali dipengaruhi oleh penguatan dan hukuman yang diamati. Pembahasan yang kedua adalah memori, yaitu kemampuan untuk mengkodekan, menyimpan, mempertahankan, dan mengikat kembali informasi atau pengalaman masa lalu untuk digunakan di masa depan. Pada manusia, memori adalah proses kompleks di otak yang memungkinkan kita belajar, beradaptasi, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada komputer, memori seperti RAM adalah perangkat keras yang menyimpan data dan instruksi sementara untuk diproses. Proses memori yang pertama adalah pengkodean, yaitu mengulang informasi menjadi simbol-simbol sesuai dengan daya ingat seseorang. Yang kedua adalah penyimpanan, yaitu proses mengendapkan informasi yang diterimanya pada suatu tempat tertentu. Dan yang ketiga adalah pengembalian kembali, yaitu proses ini seseorang atau peserta didik berusaha untuk mencari dan menemukan kembali informasi. Lupa adalah kondisi tidak mampu mengingat atau kehilangan informasi yang telah tersimpan dalam memori yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Lupa sebagai ketidakmampuan untuk mengingat atau menimbulkan kembali hal-hal berupa informasi, peristiwa, dan pengalaman tertentu yang telah pernah dialaminya. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa yang sebelumnya kita telah pelajari secara sederhana. Faktor yang mempengaruhi lupa yaitu ada 7 faktor, yaitu yang pertama kurangnya fokus, yang kedua teori interferensi, dan yang ketiga adalah teori peluruhan. Yang keempat, stres, kecemasan, dan depresi. Yang kelima adalah gaya hidup yang tidak sehat. Yang keenam adalah kondisi medis atau penyakit. Dan yang ketujuh adalah faktor usia. Di sini ada jenis-jenis lupa. Ada 2 macam jenis lupa. Yang pertama adalah lupa wajar, yaitu terjadi karena faktor umum seperti jarang dipakai atau terganggu informasi lain dan biasanya bisa diatasi.
Yang kedua adalah lupa tidak wajar, yaitu dapat menunjukkan kondisi medis seperti amnesia, di mana kehilangan memori bersifat permanen atau parah. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.